jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak yang ibu dulu, maju ke depan. Terima kasih yang pemimpin yang saya utus membapaki gereja Tuhan yang ada di 3 gereja, yaitu PT Purganda, apa itu namanya? Karya Perdana ya, Purganda di Riau, tempatnya Rantau Kasai, namanya di tempat layanan 3, 1 di Air Hitam, di KT7 dan di Perdagangan. Jadi ada 3. Ya, tapi 3-nya harus mewarisi. Dan hanya 3 tapi mewarisi. Silakan. Pertama ibu dulu, baru maju dua-dua supaya kompak. Ya, di sini karena apa? Ini masuk nanti kayak apa ini? Tapi pola yang kamu tangkaplah pola yang kita pelajari. Yang kedua, oke. Di sini. Karena apa di sini? Karena apa itu? Nanti sebelumnya apa? Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini saya untuk menyampaikan apa yang saya dapat selama 2 hari dan 2 hari sampai saat ini sampai 3 hari, yaitu tentang pola rumah rohani. Sungguh luar biasa seperti firman yang disampaikan, pengajaran yang disampaikan, membentuk setiap pribadi kami, pribadi saya secara khusus. Bagaimana saya harus terus terhubung dengan Bapak rohani. Kalau mungkin selama ini ya kurang, di samping saya sibuk bekerja, waktunya sangat sedikit, tapi puji Tuhan ingatkan, dan saya percaya ke depannya ada hubungan yang lebih dekat lagi. Jadi, kalau berbicara Bapak rohani, firman Tuhan, pertama sekali saya mendapatkan pewahyuan firman ya dari Bapak ini, dari Bapak di tahun 2009, ketika Bapak ini menyampaikan firman di Gambangan. Pada waktu itu saya berada di sebelah di perumahan gerejanya di samping perumahan Purganda. Kebetulan saya pas main berjudi, saya diminta berjudi dan gereja sedang mengadakan ujian. Lalu saya keluar, saya teriak-teriak di depan rumah. Diamlah mulut kalian, bulan. Habis itu kawan-kawan saya marah. Udah berbuat dosa tadi, kau tambah lagi dosa. Gugulikan punang. Ceng. Lalu saya pulang, kereta saya taruh di depan gereja itu di rumah Pasar Ibu sampingnya itu. Lalu saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak ini pada waktu saya Muslim. Mazmur 1 itu masih saya ingat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Menyentuh hati. Seperti itulah hidup saya, selalu berada di kumpulan orang-orang seperti itu. Saya dengar rasanya enak mengenal firman Tuhan dan mengalami firman itu. Kenapa saya katakan saya mengalami? Belum ada saya 2 tahun mengikut Yesus. Tahun 2009 saya masuk Kristen di bulan 8. 2011 saya bulan 7 saya menyeberang
Pada waktu itu seperti firman yang disampaikan oleh hambanya semalam, sudah banyak jiwa yang kami dapat di sekitar kami ketika kami masuk Kristen. Banyak orang ikut yang dulunya kawan-kawan kami mabuk, Pak Angel waktu itu semua pada mengikut kami dari kumpulan mabuk kami, dari kumpulan ibadah. Dan di saat semangatnya rohku menyala-nyala melayani Tuhan, ada berita dari Medan hadir, Bapak dimutasikan ke Karya Perdana untuk menjadi kepala produksi. Lalu saya katakan, tak maulah, istri saya kerja, enak. Dan saya katakan, kenapa harus saya kan nggak ada sekolah. Saya kan cuma SMP, mana mungkin menjadi kepala bagian, kepala. Enggak, harus dapat. Saya menyeberang. Rupanya di sana seperti yang menyeberang itu. Di sana ada lingkaran jiwa. Di sana lah engkau akan memenangkan jiwa di sana. Ada sekitar 10 afterin, dan kami masih buka 3 di perkampungan. Berarti masih ada 8 kesempatan kami membuka layanan di sana. Ketika kita mau menyeberang. Dan yang paling sungguh indah, ketika kita mau hidup dalam bimbingan Bapak Rohani lewat setiap firman yang disampaikan. Rupanya hidup kita ini memang hidup yang direncanakan. Seperti pemazmur 1 itu, berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, maka hidupmu akan seperti pohon. Kalau sudah dikatakan seperti itu kan artinya direncanakan hidupnya. Enggak seperti ibaratnya kalau ubi dicampakkan tumbuh juga kan? Tumbuh, tapi buahnya kan lain dengan yang ditanam bagus-bagus, yang direncanakan, dirawat, dipupuk, pasti buahnya lebih enak daripada yang dicampakkan walaupun berbuah akar semua itu kan? Demikianlah keluarga kami, hidup kami direncanakan lewat setiap bimbingan. Bahkan 3 bulan yang lewat saya katakan kepada bapak ini, kami sudah nggak ada pekerjaan di pabrik kami, tetap bapak bekerja dengan jujur. Lewat bimbingannya saya bekerja ya sesuai dengan ketentuan perusahaan, puji Tuhan. Dan sudah selama 3 bulan ini dipercayakan menjadi kepala tata usaha. Amin. Saudara bayangkan yang nggak bersekolah, apalagi yang sudah disekolahkan, dan pasti lebih daripada saya. Kepala tata usaha di perusahaan yang harus mengelola uang sekitar 1 bulan 24M, 25M. Gak ada sekolahnya. Saya mulai kecil yang tahu agama. Saya sekolah mulai dari SD itu di pondok pesantren di Sanawiyah, itu di pondok pesantren. Yang saya tahu agama. Kalau Bapak katakan tadi tentang kefanafikan kepada Bapak Rohani, itu sudah saya alami. Bagaimana saya bisa fanatik sama Bapak ulama kami. Perkataan maju, mati, rela sama itu. Tahun 94, waktu kami menjadikan di sana membakar gereja, saya masih kecil di Sanawiyah, sudah ikutan. Walaupun merame-ramekan, semangat, berkobar-kobar. Kalau sekarang kembali saya diajarkan untuk fanatik kepada Bapak Rohani, luar biasa. Ada semangat, ada kekuatan yang senantiasa memberikan inspirasi bagaimana kita harus hidup lebih baik mengikuti Bapak kita. Jadi ini saja yang saya dapat. Semoga lewat kesaksian saya dan juga bagaimana yang saya dapat harus taat mau menyeberang, dibentuk dan menjalin hubungan yang baik dengan Bapak kita.
pasti semua akan berjalan dengan lebih luar biasa lagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sejak saya sampai kemari, rasanya seperti mau menangis terus ketika berjumpa dengan Bapak Hani. Ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati saya yang dipenuhi oleh rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Miss Catherine kemarin menyampaikan bagaimana ya prinsip mengosongkan diri sebagai anak di dalam rumah, ini sangat memberkati saya, sangat memberkati, karena kalau dikatakan menyeberang, kita sudah menyeberang walaupun belum maksimal, karena kita hanya mengikuti apa yang menjadi firman, menjadi apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Sedemikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami berangkat dari rumah Bapak ini, kami masih separuh-separuhnya sedemikian. Dimuridkan masih separuh, melayani masih separuh, ngikuti musik tidak tahu, firman tidak tahu. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika sampai di sana kita masuk organisasi GBI, dan langsung dipercayakan satu pelayanan. Jadi kita tidak mengerti bagaimana cara sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita membawa jemaat. Kita itu sama sekali tidak ada sedikit pun pengetahuan, sedikit pun tidak ada yang namanya pengalaman. Jadi saya hanya selalu ingat Bapak Rohani, yaitu Bapak Cier, bagaimana cara Bapak ini berjalan, bagaimana cara Bapak ini bicara, bagaimana cara Bapak ini menghadapi ataupun berbicara kepada jemaat. Kita hanya pikirkan itu saja. Kalau perkataan yang hendak kita perkatakan, terserah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika ada sesuatu hal di mana, jujur saja, kalau kita di sini tidak ada apa-apanya, yang namanya kita masih separuh-separuh. Di luar sana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang masih 2 tahun kita mengikut Tuhan, kita lebih dahsyat daripada gembala sedang setempat, sehingga seluruh jemaat mengagung-agungkan Bapak dan Ibu, karena ya kita beribadah dan menyembah dalam roh dan kebenaran, sebagaimana kita yang sudah diajarkan ketika kita memasuki GPDI pemulihan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masuknya kita terpanggilnya hidup kami itu adalah di luar daripada pemikiran. Karena ketika Bapak pada saat itu sudah masuk ke gereja, lalu Bapak suruh untuk menjemput saya. Terus ketika Bapak pulang, dia main judi. Dari tempat main judi dia ditarik ke gereja, lalu berjumpa dengan Bapak Rohani. Om juga ada di sana saat ini ya Om ya. Terus Bapak pulang, pada saat itu dia bawa utang saya yang uang yang harus bayar utang itu sebesar 3.600.000, dan hutang-hutang itu belum dibayarnya. Dan ketika dia pulang, yuk kita ke gereja, di sana pendeta sudah menunggu. Lalu saya berkatakan, serusak apapun kamu, walaupun sudah kamu habiskan seluruh uang, jangan pernah kamu bawa nama pendeta di hadapan saya. Karena selama ini kita sudah memang udah mengambil satu keputusan untuk cerai. Dan di masa-masa terakhir ketika Bapak mengajak saya, karena pendeta sudah menunggu, dikatakan ada satu hal yang ia berkatakan ketika kami berencana untuk cerai. Dia bertanya kepada saya, kalau kita bercerai kamu kemana? Saya katakan, saya dari awal saya ingin hidup di gereja. Dari kecil saya itu rindu menjadi seorang hamba Tuhan, karena yang saya lihat bukan satu panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cita-cita. Karena tulang saya seorang pendeta, dikasih mobil. Kalau sekarang gaji 6,5 juta,
dan dikasih fasilitas rumah, nggak pernah jangkau jemaat tetapi dihormati. Itu yang saya bayangkan tentang seorang hamba Tuhan. Jadi saya bercita-cita dari kecil untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi ternyata lari masuk menjadi Muslim ketika berjumpa sama Bapak. Dan ketika dia mengatakan pendeta sudah menunggu kita, saya bingung karena ketika saya katakan kalau saya cerai darimu, saya akan menyerahkan hidup saya di gereja. Lalu dia katakan, sekalipun kita sudah cerai, asal engkau langkah kakimu di depan gereja, saya akan bunuh. Jadi kata-kata bunuh itu sudah terus terngiang. Pada saat itu saya berpikir, dia menjanjikan masuk gereja dan ditunggu pendeta. Pasti dia berencana hendak membunuh saya. Lalu dia katakan, ayo kita sudah ditunggu. Saya berpikir, enggak, pasti dia membunuh saya. Lalu dia mengatakan, anak-anak ikut. Oke, kalau anak-anak ikut, kalaupun saya dibunuh, ada saksinya anak-anak. Ternyata benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata Bapak JR dan juga bersama dengan majelis-majelis gereja di sana sudah menunggu kita. Dan ketika berjumpa dengan Bapak, kami berempat, saya, Bapak, Puji, dan Ima. Ini kami menangis seperti kehilangan sesuatu, menangis-nangis kami berempat. Mulai Bapak, Mama, kedua anak yang tidak mengerti apa-apa menangis di hadapan Bapak sampai Bapak panggil semua simpel-simpel Pak ya, berdoakan kami sampai kami tenang. Lalu hari Minggu depannya kita sudah datang beribadah. Jadi sungguh luar biasa dan hingga sampai Tuhan memulihkan mulai daripada perekonomian, mulai daripada kehidupan, yang terakhir hubungan lama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak menyeberang, saya tinggal. Bapak yang disuruh menyeberang duluan. Karena apa saya tinggal, utangnya banyak. Jadi nggak boleh seluruh harta pun dijual, nggak cukup untuk menutupi yang namanya hutang. Karena hutangnya lebih besar, anak-anak bunga utangnya lebih besar daripada gaji kami berdua. Jadi saya tinggal selama setahun, Bapak duluan. Dan sungguh luar biasa ketika saya mengikut Bapak, kita dipercayakan pelayanan. Dan yang kami bawa adalah semuanya adalah ajaran dari GPDI pemulihan. Dan Bapak mewariskan sepertinya karakter seperti apa di hadapan Tuhan, yaitu menjadi seorang Tuhan Kristus. Menjadi seorang Tuhan Kristus ini sudah saya pegang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan hingga sampai mengembalakan tiga pelayanan yang sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu yang menaungi beberapa keluarga, muda-mudi dan anak-anak. Sungguh luar biasa, puji Tuhan. Dan ini sebagai seorang yang ini sudah saya rasakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan satu hal yang saya ambil adalah di mana saya harus bersabar. Jadi kalau dikatakan untuk menjadi seorang mama, dan mungkin saya lah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini karena disayangi oleh semua jemaat. Haleluya. Karena senantiasa saya berpegang, saya seorang Kristus, dari cara berbicara, dari cara menyampaikan, dari cara berkarakter, sekalipun badai sebesar apapun itu saya tidak pernah marah. Dan saya hanya melihat selalu yang tergambar di dalam pribadi saya adalah pribadi Bapak. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai anak, ini yang menjadi masalahnya. Sebenarnya Pak, ya mungkin Bapak ada juga yang mungkin cara pandang melihat pribadi saya, karena pribadi saya dengan Bapak beda. Pribadi saya dengan Bapak beda. Terus sebagai seorang anak Pak, selama buka pelayanan baru sekali saya curhat sama Bapak itu tentang wilayah ya Pak ya. Dan kenapa hanya itu yang saya seringkan kepada Bapak, itulah yang tidak bisa saya hadapi. Karena berhubungan dengan semua hamba, berhubungan dengan hamba, kalau yang namanya jemaat, pengerja, sebanding sejahat apapun mereka, ya namanya mereka masih anak. Tapi kalau yang namanya sudah menjadi hamba, apalagi dia sudah menjadi ketua, itu
sangat sulit Pak. Jadi pada saat itu saya sharingkan sama Bapak dan Bapak berikan kekuatan. Dan mungkin kenapa Mama Puji gak pernah telepon saya. Jujur Pak, saya tidak mau merepotkan Bapak. Itu yang satu. Bukan membela diri Pak. Karena apalagi sudah Puji ada di sini, Puji saya cerita Bapak sebagaimana masalahnya, sebagaimana pergumulannya menghadapi berapa gereja. Jadi saya tidak mau melibatkan Bapak dalam hal-hal, merepotkan Bapak dalam hal-hal yang masih bisa diselesaikan Pak. Kekurangan saya jujur Pak, saya telah berkomunikasi dengan Bapak. Jadi yang membuat saya menangis seperti ini dia Bapak saya. Bapak adalah Bapak saya. Ketika mungkin Natal pun hanya Bapak yang sering ucapkan itu lewat SMS, selamat Natal Pak. Tahun baru cuma Bapak yang ucapkan selamat tahun baru buat Bapak. Jadi sepertinya saya ini anak yang belum bisa mengingat orang tuanya Pak. Jadi oleh karena seminar yang kita adakan dan lewat firman yang sudah saya dengar beberapa hari ini sungguh luar biasa memberkati, dan saya selalu ingin menangis. Kalau kondisi fisik sebenarnya 2 hari sebelum berangkat kemarin saya sudah enggak fit, kurang enak badan hingga sampai sekarang. Makanya ketika Miss Catherine kemarin menyanyikan lagu Ku ingin tetap di sini, disinilah saya sehat. Kalau sudah di hotel saya sakit lagi. Saya menyanyikan itu setinggi manapun dibawakan oleh Miss Catherine, saya bisa ikuti karena saya mau tetap di sini. Di sini saya sehat. Seperti tadi malam, satu malam sebenarnya Bapak tadi bertanya bisa tidur. Saya lah orang yang bisa tidur karena mengalami kesakitan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi di sini, saya ingin tetap di sini menikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan yang ada di tempat ini saya sembuh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena melihat sebagaimana membangkitkan kembali roh semakin menyala-nyala, membangkitkan roh saya semakin naik ketika saya melihat saudara-saudara yang serumah, terlebih melihat Bapak rohani saya. Jadi Pak, secara pribadi saya minta maaf sebagai seorang anak mungkin belum mencapai simarkannya ya. Masih banyak hari-hari yang untuk memperbaiki, masih banyak hari-hari untuk membawa saya lebih baik lagi, untuk mempunyai orang tua. Terlebih kalau saya melihat orang tua saya sering menangis karena secara rohani ternyata saya punya Bapa yang mengasihi saya. Secara jasmani juga Bapak saya sudah tidak ada. Saya rindu Bapak rohani saya saat ini menjadi Bapak jasmani saya. Boleh ya Pak ya? Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita dilupakan, wah anak dilupakan, saya tidak pernah dilupakan. Kalau pernah ada masalah sedikit ya Pak, ketika kita sharing pada saat itu, sesungguhnya kami menggembalakan itu tidak pernah membawa pikiran, tidak pernah membawa rancangan. Kami hanya mengikuti karena memang kami sampai saat ini kami tidak tahu sebagaimana menggembalakan. Tapi kami ikuti aja apa yang menjadi perintah Tuhan. Kadang ada sesuatu hal pergumulan yang begitu luar biasa, permasalahan. Mungkin karena kita dilihat sepertinya lamban, tetapi Tuhan katakan itu seolah-olah lamban, tetapi mempunyai efek yang luar biasa. Jadi mereka merindukan tergesa-gesa supaya mencapai seperti ini. Itu pemikiran mereka. Jadi ini terkadang kita ada sesuatu masalah antara bapak dengan anak. Jadi karena kita juga tidak mengerti, ya siapa yang pintar itu yang naik. Ternyata yang pintar ini justru jadi bumerang di dalam
kita seorang pemimpin, seolah-olah mereka lebih pintar. Jadi timbullah awalnya Pak ya, ketika kita hanya mengikuti sebagaimana yang Tuhan inginkan kita berjalan. Suatu ketika mereka berkata, Pak Malau kan Bapak pembina, ya. Kenapa Bapak itu mesti diundang? Ya kan Bapak, kapan saja dia datang dia bisa. Kenapa Bapak itu nggak pernah datang? Jadi sempat itu sudah saya ceritakan sama Bapak, saya memang terpancing pada saat itu. Bapak yang undang Bapak itu, dia kan Bapak kalau mau datang aja. Seperti itu, kan itu tidak kita. Justru ketika kita mengalami suatu masalah dengan dia, mungkin itu yang disampaikan sama Bapak. Mungkin ada prinsip mereka kalau saya menjelekkan Bapak tidak pernah. Bapak bisa tanya puji bagaimana fansku, bagaimana cintaku, bagaimana mentorku itu adalah sesungguhnya adalah Bapak. Bahkan hingga sampai sekarang, sebagaimana Bapak, saya selalu melihat ketika kita sharing bagaimana cara Bapak, bagaimana perkataan Bapak, bagaimana firman yang Bapak sampaikan, itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi itu nggak ada Pak. Jadi inilah yang kemarin itu saya rasakan seolah-olah kita dilupakan seperti itu. Kenapa Bapak itu gak mau datang? Mengapa sih harus undang-undang? Mengapa seperti ini? Sesungguhnya itu bukan perasaan dan pemikiran saya. Tetapi dengan suntikan orang-orang yang merasa pintar di sekeliling kita. Bapak Ibu, di sana jemaat pintar-pintar. Pintarnya luar biasa. Sungguh Bapak Ibu, kalau tidak ditaklukkan oleh roh dan firman, mereka tidak akan bisa pakai. Kalau disuruh kita itu berwawasan, berpikiran, berinovasi, mereka luar biasa. Tetapi kita hanya pegang firman, dan firman yang mampu menaklukkan mereka. Dan saya adalah seorang ibu yang disiplin. Ketika anak-anak mulai berontak, itu saya disiplin. Ketika mereka mengatakan keluar, saya katakan keluar. Karena saya sudah pegang, saya percaya kepada Tuhan. Karena dia bertumbuh di GBD itu mulia, dia pasti tidak akan kemana-mana. Dia pasti, karena dia, saya bisa jamin seperti apa urapan, seperti apa mengalami Tuhan, dia tidak akan rasakan di luar sana. Karena sayur yang ada di rumah kita lebih enak daripada sayur yang ada di luar sana. Bapak Ibu, ini terbukti ketika saya disiplin seorang sintua keluar. Silakan. 3 bulan dia keluar, setiap saat ada waktu saya berdoa kepada Tuhan. Kembali dia Tuhan. Kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menangis-nangis sampai sujud untuk kita kembali hanya menjadi seorang jemaat, bukan kembali menjadi Tuhan. Jadi hubungan sama Tuhan memang sangat penting. Dan apa yang dilakukan oleh mentor saya, yaitu Bapak, itulah Pak yang saya lakukan. Karena memang saya tidak tahu apa-apa. Masuk Kristen hanya melihat Bapak, melihat Om, melihat Om Timorang, melihat Om Ardini, itu yang dulu Pak. Jadi sebagaimana membuat kita itu bisa menjadi surapan Kristus, supaya orang memandang Yesus ada di dalam hidup kita, yaitu firman-Nya terus Pak yang selalu kami penuhi. Jadi kalau yang namanya mempresentasikan pribadi Bapak Rohani juga sudah kami lakukan. Hanya hubungan saja kita. Itulah yang ingin saya bina, memulainya dari awal ya Pak ya, sebagai seorang anak, supaya lebih lagi pelayanan diberkati dan hidup kami bersama dengan pelayanan, hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi untuk firman ini Pak, kita akan sampaikan semuanya kepada sidang jemaat, supaya apa yang ditanam di tempat ini, apa yang kita pelajari
dan sudah tertulis di dalam Lauh Hati, dan apa yang saya rasakan juga boleh nanti dirasakan oleh semua anak-anak kalian di sana, Pak. Jadi demikian, Pak. Ya, luar biasa ya. Dan akan lebih hebat lagi nanti. Terima kasih sekali.